tassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna. Sangga yang saya muliakan, Pasaka Pasika Panita, Bapak Ibu dan sahabat Dhamma, selamat pagi. Namo Sakyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Suatu karma bahagia karena di pagi hari ini kita semua masih dapat merasakan kesehatan, kebahagiaan, dan punya kesempatan untuk bersama-sama membahas Dhamma pada waktu yang tepat. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan kembali bahwa ada beberapa poin penting ketika kita memahami agama. Di penjelasan dan di pertemuan sebelumnya tentunya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian telah memahami tentang definisi dari agama, baik itu dari definisi dari tokoh agama maupun dari pengetahuan umum. Kemudian di pertemuan sebelumnya juga menjelaskan tentang sejarah dari agama, dan tentunya dengan perjalanan yang cukup panjang, tentunya di dalam ajaran Buddha. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar dalam memilih agama. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang dasar-dasar dalam memilih agama, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu dan memahami tentang definisi dari dasar memilih agama, dan kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang dalam memilih agama. Dan yang selanjutnya yaitu berkaitan tentang bagaimana dasar-dasar dalam memilih agama dalam ajaran Buddha. Kita awali dengan definisi atau arti dasar dalam memilih agama. Memilih agama atau keyakinan adalah keputusan pribadi yang melibatkan berbagai aspek kehidupan seseorang. Ini ada beberapa aspek ya, dan tentunya saling berkaitan ya. Aspek-aspek ini yaitu sebagai berikut: berkaitan dengan aspek eksternal atau di luar diri, dan satu lagi yaitu faktor internal atau di dalam diri. Dalam perspektif Buddhism, pilihan ini juga dibimbing oleh ajaran dalam Tripitaka dan nasihat dari para guru Dharma. Nah, di sini kita telah memahami bahwa dalam memilih agama atau keyakinan itu adalah keputusan pribadi yang melibatkan berbagai aspek kehidupan seseorang. Nah, yang pertama yaitu berkaitan tentang faktor eksternal. Eksternal ini dapat diartikan yaitu di luar ya. Di luar ini dimaksudkan dengan faktor-faktor yang di luar ini yaitu di luar diri kita ya, di luar diri kita dalam memilih sebuah agama.
faktor-faktor eksternal yaitu melibatkan pengaruh lingkungan di luar seorang diri. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam memilih agama yaitu di luar diri kita. Nah, ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi seseorang dalam memilih agama. Yang pertama yaitu faktor keluarga ya, faktor keluarga. Seseorang seringkali menganut agama yang sama dengan keluarga karena tradisi atau nilai-nilai yang ditanamkan sejak kecil. Nah, biasanya ketika kita dalam memilih sebuah agama itu karena keluarga ya. Ketika keluarga kita dalam lingkungan agama Buddha ya, tentunya orang tua kita sangat menyarankan agar anaknya itu pasti dapat menganut agama Buddha ya. Nah, ini berdasarkan pengalaman dari orang tua ya. Nah, pengalaman ini merupakan pengalaman di luar kita ya. Makanya ini keluarga ini termasuk faktor eksternal ya. Nah, dalam konteks Buddhism, anak-anak yang lahir dalam keluarga Buddhis seringkali diperkenalkan pada ajaran Dharma ya, melalui salah satunya bagi yang mereka yang mendapat kesempatan yaitu mengikuti pabaja ya, atau perayaan keagamaan. Nah, berkaitan tentang ajaran Dharma ini di dalam Buddhism, Dharma ini diartikan yaitu sebuah pengetahuan bagaimana kita dalam menghadapi kehidupan sehari-hari ya. Ini dikatakan dengan Dhamma. Dan penguatannya salah satunya ketika seseorang itu mendapat kesempatan di dalam latihan ya. Ada latihan pabaja ya. Pabaja itu latihan penabisan awal. Penabisan awal ini latihan untuk menjadi samanera dan samaneri ya. Dan ada juga dalam pabaja ini yaitu mengambil 8 latihan, yaitu sering disebut dengan Atangga Sila. Dan tentunya ada faktor lain yaitu berkaitan tentang perayaan keagamaan. Nah, ketika kita terlahir di dalam lingkungan Buddhis ya, tentunya ada beberapa perayaan ya yang sudah sering diikuti ya. Tentunya di wihara itu ada 4 ya. Kalau di itu ada 4 ya, perayaan hari raya Waisak, terus Asada, perayaan Katina dan macam-macam. Ini yang menjadi hal berkaitan tentang pengertian perayaan keagamaan, tentunya di dalam masyarakat Buddhis. Dan kemudian ini yang menjadi warisan turun-temurun ya, turun-temurun dari keluarga. Tentunya bagi kita yang ada di dalam lingkungan keluarga yang menganut agama Buddha. Dan kemudian faktor di luar diri atau faktor eksternal di luar kita, yaitu setiap manusia pasti dalam hidup ya, pasti memiliki pilihan ya. Kalau di dalam agama Buddha itu ada 2 ya, tentang itu ya, tentang pilihan hidup ya, ada 2. Yaitu yang pertama yaitu hidup sebagai seorang pawajita, dan yang kedua ini
hidup sebagai seorang rumah tangga. Nah, faktor eksternal ini ditekankan kepada mereka yang berumah tangga ya, karena kami para pawajita itu tidak menikah ya. Dan ini faktor eksternal yang kedua ini berkaitan tentang rumah tangga ya. Berkaitan tentang rumah tangga tentunya berkeluarga ya, dan tentunya sangat itu sekali dengan pasangan ya. Pasangan ini merupakan salah satu faktor eksternal dalam memilih agama. Hubungan pernikahan atau pasangan hidup sering mempengaruhi pilihan agama. Sebagian orang memilih untuk mengikuti agama pasangan sebagai bentuk kompromi atau kesatuan dalam keluarga ya. Nah, kan ada ketika sepasang laki-laki dan perempuan kemudian menikah, tentunya ada satu konsekuensi, yaitu ini pemilihan agama ya. Dan tentunya di situ adalah biasanya mereka yang paling kuat dalam dukungan ya, mereka yang akan memenangkan pilihan tersebut ya. Ini sudah banyak terjadi ya, contoh-contohnya banyak lah. Ketika memiliki pasangan kemudian menikah dan kemudian memilih satu agama yang menjadi kesepakatan ya. Kesepakatan ini didasari mereka yang memiliki andil besar dalam peristiwa tersebut ya. Itu faktor kedua berkaitan dengan faktor eksternal dalam memilih agama. Dan kemudian faktor eksternal yang ketiga yaitu berkaitan tentang pendidikan ya. Di sistem pendidikan yang berbasis agama juga memiliki pengaruh yang besar. Nah, ini berkaitan tentang sistem pendidikan ya. Mengapa kita dari keluarga yang Buddhis ya, itu sekarang terutama di lingkungan Buddhis, kenapa sekarang banyak sekolah-sekolah ya yang berbasiskan sekolah Buddhis ya, sekolah-sekolah Buddhis yang mengacu pada ajaran Buddha ya. Salah satu contohnya yang pernah saya lihat itu di daerah Gunung Kidul ya, ada ya, Gunung Kidul Jawa Tengah, ada yang pernah ke daerah situ, di daerah Gunung Kidul ya, itu ada sebuah sekolah ya, pesantren namanya ya, pesantren Jinada Masrada ya. Nah di sana itu dari mulai mereka sudah mandiri ya, terutama di dalam pendidikan ya. Jadi di sana tuh ada sebuah sekolah SMA dan dasar-dasarnya itu mengambil dari sistem pendidikan Buddhis ya. Itu sebagai satu langkah ya ini untuk menjaga generasi selanjutnya agar ini tetap dalam ajaran Buddha ya, dan tetap memilih agama Buddha. Dan tentunya mengapa sekolah ini disebut pesantren ya. Memang sebenarnya kata pesantren itu dari pesantren itu awalnya. Nah, santri dan
santriwati ya, itu serapan dari sastri ya. Ada sastria, ada sastria dan ada sastria ya. Itu terutama sastria ini berasal dari bahasa Sanskerta ya, kemudian diserap menjadi santri ya. Dan kemudian pesantren itu sebenarnya dari asal katanya itu awalnya itu dari bahasa Sanskerta ya, yaitu pesantrian. Itu sebenarnya mengadopsi dari bahasa Sanskerta yang namanya pesantren itu sih. Nah, maka dari itu sangat penting ya untuk upaya-upaya agar generasi selanjutnya yaitu masih tetap memilih menjadi agama Buddha. Nah, ada contoh yang lain yaitu ketika seseorang menempuh pendidikan di sekolah yang berbasis agama tertentu mungkin terpapar nilai-nilai agama tersebut. Nah, ini salah satu contoh ya. Nah, kurang lebih ada 3 ya tadi faktor eksternal kenapa seseorang memilih agama. Yang pertama yaitu berkaitan tentang keluarga, kemudian yang kedua khususnya bagi berumah tangga yang memiliki pasangan yaitu pasangan, kemudian yang ketiga yaitu faktor pendidikan. Dan ada beberapa hal lagi yaitu faktor pekerjaan dan lingkungan sosial. Lingkungan kerja atau komunitas sosial dapat mendorong seseorang untuk mengikuti agama tertentu ya, demi keharmonisan dan hubungan yang lebih baik. Dalam masyarakat yang mayoritas memeluk satu agama, seringkali ada tekanan sosial yang mempengaruhi individu. Ini gambaran ini ya, tekanan berkaitan tentang yang mayoritas ini ya, ada tekanan sosial ya. Yang mayoritas ini bukan salah satu upaya untuk ini untuk mempengaruhi individu yaitu dengan berbagai macam permasalahan yaitu karena masih ada ini sistem mayoritas dan minoritas. Jadi rata-rata yang mayoritas ini memang adalah upaya-upaya untuk menekan ya tekanan sosial yang dipengaruhi oleh individu ini. Kemudian ada satu lagi faktor eksternal yang patut kita ketahui bersama. Faktor eksternal ini berkaitan tentang dasar negara kita, yaitu sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa ya. Karena faktor tersebut, maka seseorang ini memilih agama. Tentunya agama-agama yang diakui oleh pemerintah. Kurang lebih ada 6 kalau tidak salah. 6 ya. Ada agama Buddha, Kristen, Hindu, Islam, Konghucu ya. Dan satu lagi itu Kristen, Katolik Kristen ya. Iya. Kemudian satu lagi yang itu, yang salamnya Rahayu. Iya, sekarang sudah mulai. Karena di salam itu di salam toleransi kan ada di terakhir itu Rahayu untuk mereka yang memeluk ini kepercayaannya. Nah, di sini berkaitan tentang faktor eksternal, kemudian kita faktor eksternal yang lain salah satunya yaitu berdasarkan dasar negara kita yaitu Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan satu lagi di pasal 29 ayat 1 dan 2 ya, setiap warga negara itu wajib memiliki itu agama. Dan kemudian setiap warga negara yang memiliki agama
akan dilindungi oleh pemerintah, dan itu merupakan salah satu faktor eksternal ya. Faktor eksternal mengapa seseorang itu memilih agama. Dan kemudian faktor selanjutnya berkaitan tentang yang tadi kan, berkaitan tentang yang di luar diri, dan ini faktor di dalam diri. Faktor internal. Faktor internal ini melibatkan proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada pemahaman, pengalaman, dan refleksi diri. Jadi faktor internal ini didapat dari pengalaman ya, pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi atas apa yang dipelajari kemudian dipraktekkan ya. Ini faktor internal ya, faktor di dalam diri. Di dalam Buddhisme faktor ini sangat ditekankan karena keyakinan sejati harus didasari dari pengetahuan ya, dan pengalaman langsung. Ada beberapa bagian-bagian atau faktor-faktor internal yang mempengaruhi faktor ini, faktor di dalam diri. Kurang lebih ada 4 faktor internal seorang dalam memilih agama. Yang pertama yaitu pengetahuan teologi ya. Pengetahuan teologi ini yaitu memahami ajaran agama secara mendalam dan menjadi dasar utama dalam memilih keyakinan. Nah, mengapa banyak sekali ya sekolah-sekolah yang berbasis agama ini ada ya, karena ini untuk penguatan di sini ya, penguatan di dalam diri seseorang, yaitu melalui pendidikan ya. Penguatan agama melalui pendidikan yaitu dengan mengajarkan pengetahuan teologi ya, teologi yang mendalam tentang terutama kitab-kitab ya, kitab-kitab dari ajaran dari agama yang dianutnya. Kemudian di dalam Buddhisme yaitu seseorang mengetahui ya dan memahami tentang 4 kebenaran mulia ya. 4 kebenaran mulia ini terdiri dari yang satu ya, berkaitan tentang duka ya. Duka ini memiliki arti kelahiran, kematian, bertemu dengan yang tidak disenangi ya, dan berpisah dengan yang disenangi, kemudian tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu adalah definisi dari duka. Kemudian sebab duka yaitu segala keinginan ya, keinginan. Nah, kata-kata itu keinginan ya, sebab duka adalah keinginan ya. Ternyata sudah familiar ya. Ada salah satu ya, ini pengetahuan. Ada salah satu musisi Indonesia yang mengutip ini ya, keinginan adalah sumber dari penderitaan. Yaitu yang mengutip itu musisi Indonesia yang menjadi legenda, yaitu Bang Iwan Fals ya. Di salah satu lagunya itu mengutip ini, keinginan adalah sumber dari penderitaan. Itu merupakan definisi dari sebab duka ya. Kemudian akhir dari duka ini yaitu terbebasnya seseorang dari keinginan-keinginan tersebut ya. Tentunya dengan praktek latihan ya, latihan yang dianjurkan oleh Buddha. Dan kemudian yaitu berkaitan tentang pemahaman seseorang tentang jalan mulia berunsur 8 ya. Jalan mulia berunsur 8 ini dimulai dari pandangan dulu ya. Pandangan benar, kemudian pikiran
pikiran, terus ucapan, perbuatan benar, mata pencaharian benar, hingga sampai terakhir yaitu pada titik konsentrasi benar. Nah, dua pemahaman ini berkaitan tentang 4 kebenaran mulia dan jalan mulia menuju 8 menjadi landasan kita tentunya umat Buddha untuk membangun keyakinan terhadap Triratna. Dan faktor internal yang kedua yaitu berkaitan tentang pengalaman empiris. Pengalaman empiris ini saya sederhanakan ya. Pengalaman empiris ini pengalaman langsung ya. Pengalaman langsung yang didapat dari latihan dan praktek. Praktek apa? Praktek berkaitan tentang dhamma atau pengetahuan yang sudah kita pelajari dari ajaran-ajaran Buddha. Nah, dalam ajaran Buddha, keyakinan bukanlah sesuatu yang diambil begitu saja ya, melainkan harus diuji melalui pengalaman pribadi. Di dalam Kalama Sutta, Buddha menjelaskan bahwa seseorang diajak untuk tidak langsung mempercayai sesuatu ajaran sebelum mengalaminya sendiri. Nah, penting untuk kita pahami bersama bahwa pengalaman empiris ini menjadi salah satu faktor kita dalam memilih sebuah agama. Ya, sudah menjadi hal umum ya, ketika seseorang mempraktekkan suatu ajaran ya, dan mendapatkan manfaat, maka seseorang tersebut akan mendapatkan pengalaman langsung dan memiliki keyakinan tentang ajaran tersebut. Kemudian yang ketiga itu keyakinan berdasarkan pengetahuan. Di dalam Buddhis mendorong keyakinan yang didasari oleh pemahaman dan kebijaksanaan, bukan dogma. Keyakinan di dalam pengetahuan di dalam Buddhis bukanlah ilmu imam ya, tetapi keyakinan yang lahir dari pengertian terhadap dharma. Nah, kita mengerti dharma karena kita telah mempraktekannya ya. Itu ketiga, faktor internal yang ketiga, faktor di dalam diri yang ketiga, yaitu keyakinan berdasarkan pengetahuan sadar. Nah, faktor internal yang selanjutnya yaitu berkaitan tentang tujuan hidup. Tujuan hidup ini berkaitan dengan pilihan agama yang seringkali dipengaruhi oleh tujuan hidup seseorang. Nah, di dalam agama Buddha ya, dalam Buddhism, tujuan tertinggi adalah mencapai nibbana ya, kebebasan dukkha dan penderitaan. Nah, di sini untuk mencapai hal tersebut tentunya kita harus memahami ya. Yang pertama memahami tentang dhamma, dan yang kedua praktek tentang dhamma. Nah, itu hal yang penting ya. Mengapa tujuan akhir itu sangat penting ya? Karena dari tujuan akhir tersebut ya, kita dari sekarang sudah mulai ya, mempersiapkan diri kita dan mempersiapkan langkah-langkahnya untuk mencapai tujuan tersebut ya. Nah, sebenarnya salah satu bentuk kita mencapai kebebasan dari dukkha yaitu pada saat diri kita terbebas dari hal-hal yang
tidak baik ya, terbebas dari hal-hal yang tidak baik. Ini pencapaian kecil ya, yaitu diri kita terbebas dari hal-hal yang tidak baik melalui pikiran, ucapan dan perbuatan. Jadi kita damai dan bisa, yaitu salah satu praktek yang cukup sulit tentunya bagi kita ya, yaitu praktek melepas ya. Ketika kita bisa melepaskan, maka kita dapat mencapai kondisi damai tersebut. Dan bagi seseorang yang mencari kedamaian batin, kebijaksanaan dan kebebasan spiritual, ajaran Buddha menjadi pilihan ya. Itu kurang lebih ada 3 ya. Ada 4 faktor eksternal ya. Yang pertama, saya ulangi, kurang lebih ada 4 faktor di dalam internal atau faktor di dalam diri dalam kita memilih agama. Yang pertama itu pengetahuan teologi, yaitu pengetahuan tentang dasar-dasar kitab dari sebuah agama. Kemudian yang kedua, pengalaman empiris atau pengalaman langsung dari praktek dhamma. Kemudian yang ketiga, berdasarkan ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat, berdasarkan tujuan hidup. Tujuan hidup bagi kita seorang Buddhis yaitu mencapai nibbana. Nibbana yang kita capai, nibbana yang bentuk-bentuk nibbana yang kita capai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika kondisi kita terbebas dari segala bentuk-bentuk pikiran, perkataan dan perbuatan yang negatif. Kita damai ya, dan bisa melepas bukan hanya melepas apa yang terlihat ya, melepas ego kita, melepas. Jadi memang ya butuh pembiasaan, butuh waktu untuk mempraktekkan ini. Dan sebagai kitab suci Buddhis ya, Tripitaka memberikan panduan yang mendalam dalam memahami ajaran Buddha. Dalam konteks memilih agama, sutta seperti Kalama Sutta ya dan Mahaparinibbana Sutta ini ada 2 ya. Jadi di dalam Kalama Sutta yaitu yang dijelaskan tadi, yaitu berkaitan tentang seseorang diajak untuk tidak langsung mempercayai suatu ajaran sebelum mengalaminya sendiri. Ini salah satu dasar-dasar dalam memilih agama yang berasal dari kutipan Kalama Sutta. Dan di dalam Mahaparinibbana Sutta itu dijelaskan bahwa berkaitan tentang karma ya. Pesan terakhir kepada yang Buddha, kepada yang mulia Ananda, yaitu jadilah pulau bagi dirimu sendiri. Jadi intinya jadilah ya intinya tentang karma ya, berkaitan tentang perbuatan ya. Aku terlahir dari perbuatanku sendiri ya, terlindungi, terhubung dan mewarisi perbuatanku sendiri. Dan apapun yang aku perbuat, dan itulah yang akan kuwarisi. Nah ini di dalam 2 sutta ini tuh menekankan pentingnya kebebasan berpikir ya, dan pengalaman pribadi untuk membentuk keyakinan ya. Nah, guru dharma ini memerankan peranan penting sebagai pembimbing spiritual ya. Mereka membantu menjelaskan ajaran Buddha dalam konteks yang relevan dengan kehidupan modern. Nasihat para guru seringkali menjadi titik tolak seseorang untuk memperdalam keyakinan mereka. Memilih agama bukan hanya keputusan emosional atau sosial ya, tetapi juga keputusan yang membutuhkan refleksi mendalam. Faktor eksternal seperti keluarga, pasangan, dan pendidikan memberikan pengaruh awal, tapi pada akhirnya faktor di dalam dirilah yang
mempengaruhi, yang cukup mempengaruhi, sangat mempengaruhi dalam kita memilih agama, yaitu berkaitan tentang pengetahuan, pengalaman pribadi, dan tujuan hidup yang menentukan keyakinan sejati seseorang. Dalam ajaran Buddha, keyakinan yang benar harus didasari oleh kebijaksanaan dan pengalaman pribadi sebagaimana diajarkan di dalam Tripitaka dan dijelaskan oleh Guru Dharma. Guru Dharma ini yaitu mereka yang bersedia menjelaskan kembali, membabarkan kembali ajaran-ajaran Buddha. Dan di sini saya tidak lupa mengingatkan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian untuk selalu karena cuaca sangat sangat tidak bisa diprediksi maka ada banyak ada beberapa penyakit kita harus menjaga kesehatan kesehatan kita sangat penting. Dan fenomena-fenomena yang terjadi terutama di sekitar kita berkaitan tentang hujan badai, terus ada apa lagi, banjir hujan badai, banjir, dan faktor yang lain. Kita lihat penyebabnya apa. Salah satunya kita lihat ini salah satunya yaitu mulai dari manusia itu sendiri. Kita lihat hutan-hutan di sekitar kita apakah aman, dan apakah gunung-gunung di sekitar kita aman. Karena kalau alam sudah bertindak itu nggak bisa ada yang menghentikan Ini salah satu teguran dari siapa? Dari alam, bukan dari siapa-siapa. Karena di sekitar kita itu kita lihatlah banyak itu ini ini keterkaitan saling keterkaitan mengapa bencana sering terjadi, yaitu karena kesadaran kita salah satunya kita dalam menjaga alam ini sangat kurang makanya ketika alam sudah marah itu nggak bisa dibendung oleh alat apapun, oleh mantra apapun, itu nggak bisa dilawan Ini salah satu teguran untuk siapa? Untuk kita semua Kemudian itu yang dapat saya sampaikan Sekali lagi kita harus bersama-sama saya ingin mengingatkan kembali menjaga kesehatan. Dan fenomena yang terjadi, baik itu hujan, baik itu bencana, baik itu yang ada di sekitar kita itu merupakan salah satu teguran dari alam yang patut kita pahami bersama. Kemudian itu yang dapat saya sampaikan Terima kasih, selamat pagi. Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.